Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Seperti biasa, subscribe dulu channel ini biar Mimin semakin semangat lagi buat video-video yang lainnya. Yuk kita mulai videonya. Ini dia. Nah, di sini akhirnya terungkap siapakah peretas itu, teman-teman. Jadi dosen pun akhirnya tahu siapa identitasnya, yaitu tak lain adalah si kembar yang menyebalkan itu. Dan akhirnya mereka pun sudah melaporkan perbuatan mereka ke kantor polisi. Kemudian Ji Pyong yang khawatir banget kalau Dalmi dan teman-temannya bakal ngelakuin kesalahan lagi, ternyata tidak. Karena Inje menjelaskan bahwa mereka menanganinya dengan sangat baik sekali, dan akhirnya si Ji Pyong pun sedikit lega dengan hal tersebut. Wah, karena mereka memang sudah berbeda dengan 3 tahun yang lalu. Kemudian Dalmi juga teman-temannya ngebuat si wartawan itu tidak bisa melakukan apa-apa lagi, karena mereka mengatakan bahwa identitas peretas itu sudah terungkap dan itu bekerja sama dan berkaitan dengan Morning Group. Dan si kembar pun sudah diinvestigasi oleh polisi, dan si wartawan pun sangat malu banget ya, dan dia juga memilih untuk pergi dari sana. Makanya. Nah, setelah dari sana dosen dan juga Dalmi pergi menemui Halmoni, dan Halmoni berterima kasih banget kepada dosen karena sudah membuat nonggil, karena itu berguna banget sama Halmoni. Nah, setelah dari situ Halmoni ingat kepada Ji Pyong, lalu dia pergi ke rumahnya Ji Pyong, teman-teman. Dan Halmoni pun mengatakan kepada Ji Pyong untuk sering-sering mengunjunginya, karena Halmoni tidak mau Ji Pyong itu selalu kesepian gitu loh, teman-teman. Jadi Halmoni meminta hal itu kepada Ji Pyong, dan adegan itu benar-benar sedih banget dan juga menguras air mata karena mereka berdua itu nangis. Aduh. Nah, singkat cerita, dosen mengatakan pada timnya bahwa dia akan melamar Dalmi jika mereka menang tender, dan semuanya langsung terdiam, termasuk Dalmi yang tersipu malu banget karena dosen mengatakan hal tersebut. Wah. Nah, setelah itu mereka langsung bergegas untuk mempersiapkan segalanya dalam mengikuti tender tersebut, dan mereka mulai meningkatkan sistem mereka dan juga menguji ulang lagi mobil tanpa pengemudi tersebut, teman-teman. Wah, semoga saja mereka berhasil menang ya di tendernya, biar dosen bisa ngelamar si Dalmi. Nah, pada malam harinya kan Dalmi dan dosen belum pulang, dan mereka masih di kantor gitu, dan mereka hampir saja melakukan adegan vacuum cleaner, tapi hal itu digagalkan karena ternyata di sana masih ada si Chulsan tentunya, dan dosen dan Dalmi itu malu banget karena si Chulsan melihat kejadian itu. Ini kocak parah sih, Mimin ngakak banget di adegan ini. Aduh. Nah, di sisi lain akhirnya si Ji Pyong berinvestasi ke perusahaan yang bergerak di bidang panti asuhan gitu, teman-teman. Karena sebelumnya Halmoni mengatakan pada Ji Pyong untuk berbuat baik lagi pada orang lain, karena Ji Pyong kan mau beli apartemen pada Halmoni, tapi Halmoni bilang bagusnya uangnya diinvestasikan ke perusahaan yang lain, dan berinvestasilah si Ji Pyong ke perusahaan ini. Dan ini tuh Yoo Jin Go yang suaranya mirip banget sama Yong Sil, makanya si Ji Pyong pun mau berinvestasi di sana. Salah satunya itulah alasannya dia. Dan singkat cerita lagi, Saha akhirnya memperkenalkan Chulsan kepada kakaknya, dan Saha pun mengakui kalau si Chulsan ini adalah pacarnya, dan Chulsan pun senang banget karena sudah tidak perlu berbohong lagi. Dan setelah pengumuman tahap kedua, ternyata Samsan Tech
bukan itu lagi nama perusahaannya, Chumyong apalah, Mimin lupa nama perusahaannya. Akhirnya mereka lolos saringan kedua dan mereka seneng banget, dan semua mereka berteriak dan mereka berharap bakal menang tender tersebut karena mereka sudah sisa 5 perusahaan lagi untuk memperebutkan kemenangan tender itu, dan mereka langsung merayakan hal itu bersama-sama full tim. Wah, selamat ya. Nah, setelah itu Dalmi pergi menemui Ji Pyong karena dia ingin berterima kasih gitu teman-teman. Tapi Ji Pyong mengatakan bahwa dia pun sudah tidak apa-apa dan dia sudah menerima dan ikhlas menerima semuanya, yaitu terutama hubungan Dalmi dan juga Dosan. Nah, selain itu Inje pun akhirnya pergi menemui mantan ayah tirinya dan mengatakan bahwa dia sudah resmi berganti marga menjadi Seo lagi. Wah, dan ayahnya pun tidak bisa berkata apa-apa. Goodbye ya Bapak Dakjal. Nah, Yongsan yang kebetulan ada di sana, dia pergi menemui Injay dan meminta maaf tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu gitu loh teman-teman. Kalau kalian ingat itu kayaknya di episode 1. Lalu Injay pun mengatakan bahwa dia sudah tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena perkataan Yongsan lah Injay pun bisa sesukses sekarang. Wow, good job untuk Injay. Nah, pada malam harinya, sewaktu Dosan dan teman-temannya pergi ke kantor Samsung Tech yang lama, mereka berjumpa dengan bocah-bocah yang juga mirip kayak mereka sih di sini ya. Dan mereka pun memberikan semangat pada bocah-bocah tersebut karena ingin berbisnis juga. Nah, lalu malam harinya Injay akhirnya datang ke rumah Harmony dan dia bertemu dengan Harmony pada saat ada kurir yang mengirimkan paket Dalmi, dan akhirnya Injay mewakilkan paketnya tersebut karena Harmony kan tidak bisa ngelihat karena disuruh tanda tangan gitu teman-teman. Dan akhirnya Harmony pun bertemu dengan Injay dan dia langsung memeluknya dan mereka nangis. Ini juga adalah scene yang mengandung bawang ya teman-teman. Dan setelah itu pun Injay langsung masuk ke rumahnya Harmony dan memberitahu pada Dalmi dan juga ibunya bahwa dia sudah resmi mengganti marganya lagi ke semula, yaitu marga ayah kandungnya, yaitu Seo. Wah, keren. Nah, besoknya Ibu Yun mengatakan pada Injay bahwa mereka akan berinvestasi ke perusahaannya Injay yang sedang dijalankan oleh Dalmi, dan Injay pun senang banget dengan hal tersebut. Dan Ibu Yun pun sudah tidak sabar lagi untuk berinvestasi dan dia meminta Ji Pyong untuk melakukan hal tersebut. Nah, awalnya si Ji Pyong ini nggak mau, tapi Ibu Yun tetap bersikeras untuk melakukannya. Akhirnya Ji Pyong pergi menemui Dosan dan mengatakan bahwa dia sangat ingin berinvestasi kepada perusahaannya Dosan dan juga Dalmi. Dan si Dosan pun dengan senang hati menerima hal tersebut dan akhirnya mereka pun sekalian berbaikan. Nah, setelah itu Dalmi mengajak Dosan ke gereja karena dia ingin berdoa agar mereka bisa memenangkan tender tersebut. Dan Mimin juga nggak menjelaskan panjang lebar di sini karena Mimin sudah jelaskan di video singkat sebelumnya ya, dimana di sini itu ada kissing barbar yang cuma bisa dilakukan oleh Seo Dalmi. Nah, setelah itu akhirnya Dalmi pun melakukan presentasi untuk tender tersebut dan Dosan menemaninya dan selalu memberinya semangat agar semuanya berjalan dengan lancar. Wah, keren. Dan sepertinya pun mereka memenangkan tender tersebut guys, karena dari foto-foto yang ada di mejanya Dalmi itu mereka
terlihat semakin sukses dan juga Dalmi dilamar oleh Dosan. Karena kan Dosan bilang kalau mereka menang, Dosan akan ngelamar Dalmi. Wow. Dan itulah ending dari drama ini teman-teman. Dan di endingnya pun ditampilkan keempat pemeran utama drama ini, yaitu Dalmi, Dosan, Ji Pyong dan juga Injay. Mereka berjalan bersama-sama dan berakhirlah drama startup. Oke guys, thank you for watching. See you on next video. Bye bye.